Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Dawan Barat 2 serta Dewan Guru SDN Dawan Barat 2 yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umatnya mendapatkan syafaat di akhir nanti. Untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yayan Marian, padanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala amri wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Rabbi dalam kesempatan ini kita semuanya sehat walafiat sehingga bisa di hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti mana biasanya, terutama mungkin kegiatan KBM kita yang sudah merupakan kewajiban dan juga sekarang ada kegiatan tambahan yang untuk mendukung rekan kita yaitu Pak Eja untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Di sini Ibu ucapkan dulu terima kasih kepada semua guru yang sudah bisa hadir untuk mengikuti kegiatan tentang diseminasi Pak Eja yang sebagai calon CGP. Untuk Pak Eja sendiri mungkin yang Ibu harapkan dengan pembelajaran atau penambahan-penambahan yang sekarang didapatkan di kaitan dengan CGP, yang Ibu harapkan untuk bisa lebih memberikan motivasinya terutama mungkin kepada rekan-rekan guru yang lainnya dan juga terutama mungkin ilmu yang Pak Eja dapatkan selama sekarang di dalam selama masa pembelajaran yang 6 bulan ya Pak Eja ya, 6 bulan di pembelajaran di CGP. Mudah-mudahan Pak Eja bisa mengimplementasikan ke sekolah kita ya, baik itu ya mungkin untuk kebutuhan peserta didik ya, dan juga mungkin untuk perkembangan rekan kita tentang bagaimana caranya juga yang lebih baik lagi atau untuk lebih berkembang lagi untuk cara-cara menerapkan tentang pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi sekali lagi Ibu tidak akan panjang lebar, terima kasih khususnya di sini untuk SDN Dawan Barat 2 yang sudah ada CGP. Mudah-mudahan terinspirasi semuanya bisa mengikuti jejak yang sudah ada. Ini merupakan kebutuhan kedepannya bagi semua guru dan juga kebutuhan juga tentang kita untuk melengkapi kita sebagai tenaga pendidik. Mungkin itu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya kita ke acara inti, yaitu tentang pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Eja sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Pak Eja dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Dawan Barat 2 dan yang saya hormati Dewan Guru SDN Dawan Barat 2, saya sangat berterima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah menyempatkan
menyisihkan tenaganya untuk bisa hadir dan duduk bersama dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karawang. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau sering mendengar tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, budaya positif biasanya kita sering melakukan di kelas, di sekolah juga, ya kan? Bahkan di rumah pun Bapak Ibu sering melakukan budaya positif. Pembiasaan baik, boleh. Dan lagi Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Bukan dulu dong untuk Bunda Sidana ini. Oke, selanjutnya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu budaya positif, saya ingin memunculkan aura positif dari Bapak dan Ibu. Ini 30 menit, enggak lanjutin? Lanjutin? Ya, 30 menit aja Bapak Ibu. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu saling berpasangan dan saling berhadapan. Maka Bapak Ibu untuk berdiri. Untuk berdiri Bapak Ibu. Oke, ya. Dengan saya lihat muka Bapak Ibu sudah terlihat lelah, jenuh ya menghadapi siswa-siswi. Kita ayo bersama-sama keluarkan kembali aura positif Bapak Ibu dengan senyum selama 30 detik. Mangga. Dimulai dari sekarang. Saling berhadapan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu di kelas masing-masing ya. Seperti biasa kita ada kesepakatan forum diseminasi. Ini juga salah satu cara membudidayakan budaya positif ini dengan membuat kesepakatan kelas, dengan membuat keyakinan kelas. Baik, yang pertama mungkin nanti Bapak Ibu boleh menambahkan atau mengurangi. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Ya, setiap orang berpendapat kita harus selalu menghargai. Menjadi pendengar yang baik, izin saat sedang keluar kelas, menjaga kebersihan, dan boleh makan minum dengan tenang. Maka ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangi? Tidak ada. Semangat Bapak Ibu. Oke. Lanjut. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama ada paradigma perubahan, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Dari kedelapan ini harus ada beberapa yang melekat pada dalam diri Bapak Ibu sendiri. Lanjut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kan kita sudah mulai menerapkan merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu lebih ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu tahu pembelajaran berdiferensiasi apa? Pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan siswa. Itu pembelajaran diferensiasi ya. Tujuannya sudah pasti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Di sini disiplin positif ya. Budaya positif ada disiplin positif. Kalau disiplin positif ini munculnya dalam diri anak ya, disiplin positif. Lebih ke arah disiplin diri ya. Yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Kuncinya motivasi internal. Bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir anak sekolah itu untuk apa sih? Gitu kan ya.
kita berharap anak-anak sekolah itu bukan karena paksaan, ya, karena keinginan mereka, kebutuhan mereka sekolah itu untuk apa? Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Pertama, gotong royong, saling menghormati, bertanggung jawab, komitmen, kesehatan, keamanan, berempati, dan lain-lain. Nilai kebajikan ini sudah muncul dalam diri seseorang, ya. Jadi tidak akan bisa dipisahkan. Dari gambar ini, nilai kebajikan apa yang sudah diterapkan Bapak Ibu? Dari gambar anak-anak sedang bebersih ini. Iya, bergotong royong, lalu bertanggung jawab, lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Kesehatan, ya. Ini sudah menunjukkan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Lanjut. Nih, amati nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu saja ya, dilarang merokok itu nilai kebajikan apa? Coba klik. Kesehatan dan menghormati orang lain. Kembalikan barang pada tempatnya. Nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Terus? Mengembalikan barang pada tempatnya. Bertanggung jawab. Oke? Iya, bertanggung jawab. Lalu datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa? Disiplin. Lalu apa lagi? Komitmen loh. Menghormati orang lain dan komitmen. Yang terakhir, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, coba. Iya, betul sekali. Ya, ini contoh dari beberapa kegiatan dalam nilai kebajikan. Lanjut. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia ini terbagi dua. Yang pertama intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu yang bagaimana Bapak Ibu? Biasanya muncul dalam diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik dari luar lingkungan diri sendiri, ya. Ibarat motivasi itu kepalan tangan Bapak Ibu, ya. Sebanyak apapun orang ingin membuka kepalan tangan ini, sekuat apapun orang ingin membuka kepalan ini, tidak akan bisa kecuali dari pemilik tangan itu sendiri, ya. Begitupun juga motivasi. Sehebat motivator yang diundang, seberapa kali kita mengikuti motivasi, kalau tidak muncul dalam diri seseorang itu tidak akan berubah, ya, dalam diri kita. Paham Bapak Ibu ya? Nah, gitu. Lanjut. Keyakinan sekolah kelas. Dalam suatu membuat keyakinan kelas, tidak hanya guru saja yang berperan. Misalkan, ayo kita membuat keyakinan kelas. Bergotong royong. Nah, itu jangan dari ucapan gurunya, tetapi harus dari muncul di siswanya. Ya, karena kesepakatan itu antara guru dan siswa. Jadi dua-duanya harus balance, ya. Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan kelas? Pernah, ya. Apa bedanya keyakinan dan kesepakatan? Ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih Bu Yuni. Lanjut. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas 6, ya, tentang PJOK, olahraga sehat cerdas ceria. Yang pertama itu ada apa sih? Saling menghormati dan menghargai. Lalu bertanggung jawab, budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Lalu menjaga kesehatan dan kebersihan dan keamanan. Lalu terakhir menolong teman. Ini salah satu contohnya tentang keyakinan kelas atau sekolah. Bisa nggak sih kita membuat keyakinan sekolah dengan kepala sekolah? Antara guru dan kepala sekolah bisa tidak? Bisa, ya. Karena untuk menumbuhkan disiplin positif. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau
keyakinan kelas itu membuat siswa nyaman, ya, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, karena munculnya dalam diri siswa itu sendiri. Kalau peraturan kelas itu ada paksaan, ada hukuman, ada konsekuensi. Itu perbedaan Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu tidak nyaman, jadi terpaksa ya kudu ngerjakan PR. Jadi bukan motivasi dalam dirinya untuk mengerjakan PR, karena dia takut dimarahi oleh gurunya, seperti itu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, lanjut Bu ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya. Sudah tentu pasti bertahan hidup itu seperti makan, lalu apa lagi itu? Pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Lalu yang kedua, kebutuhan dasar manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu merasa dia ingin dihargai, ya, dihargai, lalu dianggap dan sebagainya. Lalu manusia itu membutuhkan kebebasan, ya. Seperti tadi peraturan itu kan terlalu mengekang, jadi lebih baik kita menggunakan keyakinan kelas. Yang terakhir, kesenangan, ya, bermain. Lalu ya, kesenangan bagaimana sih? Lanjut. Studi kasus nih Bapak Ibu. Ini dialami oleh Ibu Dia, mungkin saya juga pernah mengalami, ya. Terjadi pada guru kelas 1. Bu Dia, guru wali kelas 1A, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang tidak bisa diam, bahkan sering mengganggu temannya yang sedang menulis di kelas. Teman-temannya selalu melaporkan kelakuan siswa tersebut kepada Ibu Dia. Menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin siswa tersebut capai? Dari kelima tadi, apa yang ingin siswa, kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh siswa tersebut? Penguasaan. Lalu, mengapa bisa penguasaan? Perhatikan aja apa lagi? Untuk diakui. Oke, lanjut. Kasih sayang, ya. Boleh dilanjut ya. Nah, betul, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Karena kan dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya memperhatikan dia, mungkin karena di rumahnya tidak kurang kasih sayang, jadi dia berbuat ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi sifat tersebut adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, kesenangan, ya, kesenangan. Dengan selalu mengganggu teman-temannya, anak tersebut akan merasa puas dan gembira ketika teman yang diganggunya marah, sehingga yang sedang dipenuhi sifat tersebut adalah kebutuhan dasar kesenangan. Mungkin di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Lanjut. Kita streaming dulu Bapak Ibu supaya tidak gendutkan. Kenapa? Enggak. Kita berpasangan lagi Bapak Ibu, yuk mangga berdiri punten. Berpasangan ya Bapak Ibu ya, kita berpasangan. Berpasangan, saya ingin satu alat di atas meja, ya. Misalkan pensil atau pulpen, ya. Nah, satu aja ya. Boleh HP, boleh apa, satu alat saja. Sudah Bapak Ibu. Apa ya? Apa aja? Udah? Oke, permainannya gini Bapak Ibu. Kalau saya bilang sikut, tangan Bapak Ibu gini, sikut. Kalau sakit, pegang perut. Kalau sekat, tutup mata. Kalau sikat, pemburu-buru ambil alat yang ada di depan Bapak Ibu. Bisa ya? Oke, siap. Sikut, sakit, sekat, sikat. Siap. Konsentrasi. Iya. Sakit, sekat, sikut. Sakit, sekat, sikut. Sakit, sikat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kita masuk ke posisi kontrol seorang guru.
Sekarang ini posisi kontrol Bapak Ibu di mana posisinya? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau penghukum ini biasanya guru sebentar-sebentar ngasih hukuman. Misalkan ada siswa yang tidak menggunakan sepatu dihukum, lalu ada siswa yang bercanda dihukum. Itu guru sebagai penghukum. Lalu ada guru pembuat merasa bersalah. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh siswa pasti salahnya di mata guru tersebut. Lalu ada guru sebagai teman. Dia membuat rasa nyaman kepada siswanya, ya, itu guru sebagai teman. Lalu ada guru yang sebagai pemantau. Ini biasanya guru yang sangat idealis, Bapak Ibu, ya, idealis. Lalu yang terakhir guru sebagai manajer. Guru yang sebagai manajer ini dia selalu memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di kelas. Menurut Bapak Ibu, yang dalam diri Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini apa yang pernah dilakukan aja? Yang pernah dilakukan aja di kelas? Teman. Di sini ada contoh penerapan kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada beberapa tindakan. Yang pertama, guru menyuruh siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Ini fungsi kontrol guru sebagai apa? Penghukum. Lalu yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu dan kamu selalu mengecewakan ibu bapak? Ini fungsi kontrol guru sebagai apa? Yang pertama kan sebagai penghukum. Kalau yang ini, yang pernyataan yang kedua ini guru sebagai apa? Mantap, boleh. Bersalah, boleh. Boleh diklik Bu ya. Penghukum betul, pembuat merasa bersalah. Lanjut. Ada lagi pernyataan seorang guru. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini kontrol guru sebagai apa? Manajer. Lalu yang kedua, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi guru sebagai apa? Boleh, coba diklik. Ini pemantau, ini manajer. Ya. Yang terakhir ada satu lagi. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai teman, ya. Bisa membedakan ya pernyataan-pernyataan. Oke. Ada konsekuensi, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, kalau hukuman itu tidak ternyata tiba-tiba, ya, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, misalkan tadi membuat kesepakatan, terus restitusi itu seperti tadi manajer, jadi mencari solusinya. Bapak Ibu pilih yang mana? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Restitusi ya. Baik. Berlanjut. Nah, di sini ada tindakan guru lagi Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih atau apakah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu yang kedua, boleh diklik Bu? Oke, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, betul, hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Diklik konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena membuat gaduh di kelas. Konsekuensi hukuman. Hukuman. Yang terakhir ini apa? Konsekuensi. Nah, bisa membedakan ya Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut, es krim lagi. Kita banyakin es krim aja. Boleh berpasangan lagi Bapak Ibu. Boleh berdiri lagi biar tidak ngantuk. Permainannya gini. Nanti dengan pasangan Bapak Ibu, dengan pasangannya menunjukkan jarinya. Misalkan
Dari Bu Desi 2, Bu Yuni 2. Kalau dijumlahkan 4. Nah nanti Bapak Ibu cepet-cepet menjumlahkan dan menjawab. Ya. Konsentrasi. 1, 2, 3. Lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini intinya membuat siswa untuk jadi mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang keempat menanyakan keyakinan. Yang ini cara untuk mencari solusi dari permasalahan anak. Lanjut. Yang pertama menstabilkan identitas ya. Intinya menggeser tindakan identitas gagal menjadi identitas yang sukses ya. Di sini ada pernyataannya, misalkan berbuat salah itu wajar ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, seperti gambar itu, saya pernah membuat skenario studi kasus lah. Jadi siswa tersebut namanya Najril, dia ceritanya terlambat ke sekolah ya. Terlambat ke sekolah. Untuk menstabilkan identitas siswa tersebut, saya tidak menyalahkan siswa, tapi saya berkata itu perbuatan wajar ya, karena manusiawi. Dia alasannya begini, kenapa kamu telat ke sekolah? Dia alasannya begini, karena saya bermain HP dan saya tertidur larut malam. Begitu. Jadi saya tidak menyalahkan dia, tapi berbuat salah itu wajar karena manusiawi. Lanjut. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya anak tersebut melakukan kesalahan pasti ada sesuatu yang dicapai, seperti tadi kebutuhan dasar manusia tadi ya. Ini contoh kasus siswa yang rajin, sering mengerjakan PR, tetapi teman-temannya selalu menconteknya ya. Karena dia saking kesalnya, dia marah dan menggebrak meja ya. Lalu bagaimana tindakan kita sebagai guru untuk memvalidasi tindakan yang salah? Ada beberapa kata. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu ya. Jadi kamu pasti tahu kan, pasti kamu ada alasannya memukul meja itu, apa alasannya? Lalu siswa tersebut menjawab, iya Pak, karena saya kesal, karena saya sering dicontek oleh si Anu misalkan. Betul ya, validasi tindakan yang salah. Lanjut. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini lebih untuk mencarikan solusinya dari tindakan untuk memperbaiki tindakan yang siswa tersebut lakukan ya. Ada pernyataannya, kamu masih ingat keyakinan kelas kita, nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan yang terakhir kamu siap untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, seperti itu ya. Ini cara mencari solusi atas permasalahan siswa dengan cara menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi. Yang terakhir, ini bukan keyakinannya. Ini bisa nanti diterapkan di kelas ya. Dari rangkaian kegiatan tadi kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Ya, yang menutup serta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Begitu. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu menerapkan disiplin positif di kelas maupun di sekolah. Tapi sebelum kita menerapkan di sekolah, kita terapkan pada diri kita dulu. Ya, seumpamanya di sekolah kita
tidak ada keyakinan sekolah, dan kepala sekolah pun tidak memberikan penghargaan ataupun tidak memberi hukuman. Menurut Bapak Ibu, dengan pernyataan tadi, sumpah imamnya, apakah Bapak Ibu akan selalu datang telat ke sekolah? Meskipun tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, atau tidak ada keyakinan sekolah, apakah Bapak Ibu akan selalu datang telat ke sekolah? Alasannya? Iya. Iya. Ada satu hal yang Bapak Ibu lupa, yaitu satu tanggung jawab, ya, gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa duduk bersama, sudah bisa membantu, mendukung. Saya meminta maaf apabila pemaparan saya kurang terkonsep, pemaparan saya salah-salah atau tidak bisa dicerna oleh Bapak Ibu, karena itulah kekurangan dalam diri saya sendiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.